tempatnya sih ngobrol aja kali ya, bukan tausiah gitu. Karena saya belum jadi ustadz. Ya sekarang bayangin aja orang dari SD negeri 01 masuk SMP 68, lo negeri lagi masuk SMA 6, negeri lagi, kuliah di IISIP, Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik, Fakultas Komunikasi, jurusan Jurnalistik di LA, jalan banget LA, Lenteng Agung. Lah belajar agamanya di mana? Kata orang Betawi boleh nutur. Nah, karena saya belum boleh nutur, jadi saya bukan tausiah ada. Kita sharing aja. Hari ini kita ngobrol tentang apa? Saya sudah siapkan materinya. Handoutnya juga sudah saya kirim by email ke Hendra. Saya manggilnya Dade, ini ponakan saya. Kita lihat. Rasulullah itu mengajarkan kepada kita dalam hadis riwayat Ahmad itu, innamal mu'minuna kamathlihin nahli. Manusia yang baik itu seperti lebah. Orang kita bilangnya tawon, boleh. Yang penting maknanya sama lah. Di mana kita lihat di sini letaknya? An Abdullah ibni Amri ibni Asi annahu sama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Amr ini mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Rasulullah itu, wallazi nafsahu Muhammadin biyadi. Jadi kalau ada kata kalimat sesungguhnya diriku demi zat yang menguasai jiwa Muhammad di tangannya, itu ada kalimat penekanan bahwa dia berjanji itu. Nah, zat yang memegang jiwa Muhammad siapa? Allah. Jadi kata Rasulullah, saya berjanji nih demi Allah nih, gitu kalau bahasa lainnya. Innal masalul mu'min, sesungguhnya orang-orang mukmin itu baik laki maupun perempuan, laka masalin nahli, seperti lebah, akalat thayyiban, yang dia makan yang baik-baik. Nah, saya baca dulu hadisnya semua, ntar baru kita jelasin. Yang dimakan yang baik-baik ini akalat thayyiban wa wada'at thayyiban, dan mengeluarkan yang baik pula, wa waqa'at falam tusad, kalau dia jatuh tidak membuat bermasalah, tidak jatuh tatkala menghinggapi, walam tafsud, dan tidak merusak. Jadi kalau kita ibaratkan lebah, ketika dia mengambil sesuatu yang baik, yang diambil adalah saripati bunga, yang dikeluarkan bukan dalam bentuk kotoran tapi madu. Ketika dia mengambil saripati bunga, dia mematahkan ranting nggak? Tidak. Dia bikin daun bolong nggak? Enggak. Beda dengan ulet bulu. Udah bikin bolongin daun, habis pohonnya mati, bikin kotoran di bawahnya. Lebah tidak. Ayo kita ambil filosofi yang dalam dari lebah ini. Seseorang yang baik yang seperti lebah, yang dimakan yang halal apa yang haram? Kalau ke pasar Tanah nih, nanya nih mau Ramadan ya, bang ini korma ajwa sekilo berapa? Berapa korma ajwa sana sekilo? 250.000. 60 real. Kurang lebih segitu dah. Boleh nyobain nggak bang? Kata tukangnya, ini mahal bu. Nyobain atau aja kagak boleh gitu kan? Iya. Emang mau beli berapa bu? 3 kilo gitu kan? Karena dia mau beli 3 kilo, nyomot 1. Oh enak bang, nyomot lagi 2. Oh enak, nyomot setengah kilo. Bayangkan nyomotnya. Nah pada saat itu halal apa haram? Haram. Karena Imam Syafi'i yang mengatakan kalau sudah akadnya harusnya kalau 1 kilo 1 kilo. Idealnya nih kalau kita makan korma 1 kilo jadi kita beli gitu, kita nyomot 1 atau 2 atau 3. Yang 3 itu kita makan, kita bilang sama abangnya, bang yang sekilo kurangin 3 biji. Kalau bilang nggak usah, itu memang buat sampel, istilahnya sampel kan ya, buat apa? Tester. Coba tester, boleh. Tapi kalau belum akad, hati-hati nih.
Mohon maaf nih, saya ngambil contoh karena ibu-ibu biasanya yang memang kritis ketika Belanja. Bang, ini baju berapa bang, gomis? 200.000 bu. Nggak murah nih, kan tangan panjang bu, tangan pendek. Nggak 100.000? Nggak, dari sononya nggak cukup modalnya, misalnya gitu ya. Saya beli 3 deh, boleh nggak 400.000? Di sono, hati-hati nih bu, dengan jatuh-jatuh. Di sono lebih murah tuh, padahal bahan belum tentu. Ketika makan yang baik, mengeluarkannya pun baik. Nah kita ngeluarin apa? Kan bukan kotoran yang kita keluarin, omongan. Betul. Bahasa Al-Quran di sini saya belum sebutin. Itu ada kata kaulan karimah, kata-kata yang mulia, kata-kata yang baik. Kaulan syadida, kata-kata yang syadid, yang benar-benar. Kaulan layinah, kata-kata yang lembut. Kita sekarang nggak ngomong lagi, sekarang pakai ini, pakai jari. Itu udah di ini loh sama Al-Quran jauh-jauh hari loh. Udah diprediksi. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Di surat apa? Yasin. Artinya enggak tahu. Al-yauma, pada hari itu, nakhtimu ala, kami tutup, ala afwahihim, nih mulutnya, wa tukallimuna, yang bicara siapa? Wa aydihim. Nah sekarang kita ngomong emang kalau lagi WA ngomong, lu sampai mana, nggak gitu kan, malah diketawain orang. Kecuali kita video call, tapi yang ngomong kan udah begini. Mas Hendra, udah sampai mana pengajian? Saya nih OTW, klik pos. Berarti Al-Quran udah prediksi 14 abad yang lalu, kita nanti ngomongnya cuma pakai tangan, pakai gadget. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Justru yang jadi saksi kita nanti bukan mulut doang, karena mulut ditutup, tangan, kaki, postingan kita gitu loh. Kalau bahasa ilmiahnya begitu. Komen kita di IG, di Facebook, di Twitter dan lain-lain. Sehingga harusnya apa yang kita keluarkan baik. Tidak ada yang menjatuhkan, mematahkan sesuatu. Kalimat kita, kalau bahasa kekiniannya, jangan sampai melukai jiwa orang lain. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitabnya Wasihatul Mustafa, terbitan Ampel 1430 Hijriah, dia katakan, ya Ali. Ini Rasulullah ngomong kepada keponakannya sekaligus mantunya ya. Man akalal halal, siapa yang makan sesuatu yang halal, sofan dinuhu. Sof apa sof? Bukan sop kaki, bukan sop buntut. Baris. Bukit sofa. Kesucian. Maka agamamu menjadi suci. Nih saya kasih terjemahan aja dah. Menjadi bersih. Wa raqqa qalbuhu, hatinya akan lunak. Salah. Pada ngumpul di situ. Silakan, di sini masih kosong. Miring sebelah ini.